Topi Hitam Tiwik oleh Tuti Sitanggang. Ah! Teriakan Tiwik sore itu mengejutkan Kelina yang melintas di pintu rumahnya. Kelina segera melonggok melalui jendela. Tiwik, si penyihir cilik, tampak memunggunginya, sedang mengaduk-ngaduk sebuah keranjang. Pakaian kotor terbang ke udara dan jatuh berserakan. Tiba-tiba, sebuah benda melayang ke arah Kelina dan mengenai dahinya. Au! Kelina mengusap keningnya yang memar. Sebuah sepatu tergeletak di tanah. Tiwi melihat ke arah jendela dan berlari menemui Kelina. Maaf, Kelly. Aku tidak sengaja. Aku sedang mencari topi hitam yang harus kupakai ke sekolah besok pagi. Sudah kucari di semua sudut, tapi tidak ada. Sungutnya kesal. Kamu biasa menyimpannya di mana, Wi? Tanya Kelina. Seingat Tiwi, ia menyimpan topi hitam di kapsok dekat pintu. Namun, tadi pagi ia tidak mendapatinya di sana. Tiwi juga sudah mencari di lemari baju, tapi tidak ada. Sebenarnya bukan di kedua tempat itu saja Tiwi biasa menyimpannya. Tiwi sering meletakkannya di keranjang pakaian, di laci kaos kaki, atau di tempat jemuran. Wah, begitu banyak tempat penyimpanan, sehingga ia sering lupa di mana menyimpan topinya. Bulan lalu, Tiwi kehilangan kaos kaki. Ia mencarinya ke sana kemari. Ternyata kaos kaki itu masih ada dalam salah satu sepatunya. Ia lupa mencucinya. Kaos kaki itu masih kotor dan baunya menusuk. Saking baunya, kaos kaki itu berlubang-lubang karena digigit tikus. Penyihir cilik itu juga pernah kehilangan tongkat sihirnya. 2 hari lamanya. Tiwi tidak dapat menggunakan sihir. Tongkat itu kemudian ditemukan Aryo sahabatnya di antara ranting kayu perapian di rumahnya. Untung saja belum sempat dijadikan kayu bakar. Lalu berturut-turut ia panik karena tidak menemukan sebelah sepatunya, kotak bekal, sarung tangan. Tiwi. Setiap saat ia sibuk mencari barang yang hilang. Bukannya 2 hari yang lalu topimu dicuci? Kata Kelina sambil berpikir. Tiwik mengangguk-angguk. Ia ingat topi hitamnya tergantung di tali jemuran. Tetapi ia lupa apa dia sudah mengangkatnya. Kemarin aku melihat Ruby memakai topi hitam waktu mengumpulkan buah arbe di pinggir hutan. Tambah Kelina. Mungkinkah itu topiku yang tertiup angin ditemukan Ruby? Pikir Tiwik. Akhirnya, Tiwik memutuskan mengunjungi Ruby. Hai Ruby, aku mencuri topi hitamku. Apa kau menyimpannya? Tanya Tiwik hati-hati. Topi ini diberikan Aryo padaku. Aryo membeli topi baru. Topi lamanya boleh kugunakan. Sahut Ruby. Tiwik memperhatikan topi hitam di tangan Ruby. Di bagian dalamnya tersulam nama Aryo. Ini memang topinya. Keluh Tiwik sambil menyerahkan kembali pada Ruby. Coba ingat-ingat,
Siapa tahu ada yang meminjam, ujar Ruby. Tiwi mengelus dahinya. Oh iya, kalau tidak salah Poppy menginjam topiku ketika kehujanan kemarin. Tiwi menaiki sapu terbangnya. Dengan sekali hentak, sapu itu membawa Tiwi melayang menuju rumah Poppy penyihir cilik. Tiwi, baru saja aku akan berkunjung ke rumahmu. Mau memberikan keranjang rotan buatanku. Terima kasih. Aku memang perlu keranjang baru untuk menyimpan barangku. Papi, aku mau mengambil topi hitamku yang kau pinjam kemarin. Tanyanya. Kau pasti lupa ya, kata Poppy terkekeh. Bukankah malam harinya langsung kukembalikan padamu? Wajah Tiwi memelas. Ia juga menyesal karena tidak menyimpan barang-barangnya dengan rapi, sehingga kehilangan. Tiwi bersiap mendapat hukuman karena tidak menggunakan topi hitam ke sekolah besok. Ayolah, ku bantu mencari di rumahmu, ujar Poppy simpatik. Poppy dan Tiwi sibuk sekali sore itu. Poppy memisahkan pakaian, kaos kaki, sal-sal. Ia lalu menyimpannya dengan rapi. Ia juga mengumpulkan peralatan sekolah Tiwi yang tersebar di mana-mana. Rumah Tiwi tampak lebih rapi dan terlihat lebih luas. Hati Tiwi sedikit terhibur. Hari sudah mulai gelap. Topi hitam Tiwi belum juga nampak. Aku pasti besok dihukum Pak Pobo, keluhnya. Pagi itu Tiwi bangun dengan lesu. Ia sudah pasrah menerima hukuman atas keteledorannya. Tiwi menggenggam sapu terbangnya dengan erat. Tongkat sihir ia masukkan ke dalam tas. Diambilnya jubah yang digantung di kapstok. Tiwi tertegun memandangi kapstok yang bergoyang-goyang. Wajahnya berangsur berseri dan bibirnya tersenyum. Ternyata selama ini si topi hitam bersembunyi di sini, serunya gembira. Tiwi menyambar topinya yang tergantung di kapstok. Jubah lebarnya menyelimuti topi hitam itu hingga tidak terlihat. Penyihir cilik itu sangat lega karena terhindar dari hukuman Pak Pobo. Sejak itu, Tiwi jadi lebih rapi menyimpan barang-barangnya. Nah, teman-teman, tidak boleh sembarangan lagi menyimpan barang ya.